kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin. Di sini saya sebagai host akan menyampaikan beberapa acara pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua pelaksana, ketiga pemaparan materi oleh narasumber, yang keempat penutup. Baik, marilah kita buka seminar online ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh ketua pelaksana yang hal ini akan disampaikan oleh saudara Siti Suryani. Ketuanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ageng Pekalongan, yang terhormat Ketua Prodi HMPS MPI STIK Pekalongan, yang terhormat Bu Nelly Murodah selaku narasumber pada seminar online metodologi pendidikan kualitatif, yang saya hormati seluruh panitia yang telah mensukseskan acara seminar online ini, dan juga seluruh peserta yang sudah berkenan mengikuti acara seminar online ini. Saya mewakili seluruh panitia mohon maaf apabila dalam seminar online kali ini terdapat beberapa hambatan atau mungkin dari kami yang memang tidak sesuai dengan jadwal awal ya, yang harusnya seminar ini dilaksanakan lebih awal, akan tetapi ini agak mulur karena terkendala oleh sinyal, cuaca yang kurang mendukung, dan juga kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar online pada hari ini. Semoga teman-teman di sini bisa stay tune dari awal sampai akhir untuk mengikuti seminarnya, dan juga sebisa mungkin tidak sambil melakukan kegiatan yang lainnya, agar ilmu yang didapat dari seminar online ini benar-benar nantinya bisa kita terapkan, khususnya bagi kita anak manajemen pendidikan yang mana itu banyak diadakan penelitian langsung ke lapangan. Dengan adanya seminar online ini mampu menjadi bekal kita untuk kedepannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sahabat Bu Nelly Murodah. Kepadanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi alhamdulillah. Yang terhormat Ketua STAI Ki Ageng Pekalongan Bapak Arif Dwi Iskandar M.Hum, yang terhormat segenap Pukot 1, 2, dan 3 STAI Ageng Pekalongan, dan tak lupa yang kami hormati pemateri hebat kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Nelly Murodah MPD, serta segenap panitia, dan tak lupa peserta seminar online metodologi penelitian kualitatif yang kami banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan nikmat kita semua masih diberi kesempatan untuk terus belajar, sehingga kita dapat mengikuti seminar pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita tercatat sebagai umat yang mendapatkan syafaatul beliau di yaumil qiyamah. Amin.
Baik teman-teman peserta seminar online yang kami banggakan, di sini perkenalkan saya Mafira Rezania selaku moderator pada seminar kali ini yang akan memandu jalannya diskusi ke depan. Perlu kami sampaikan bahwa seminar ini dilaksanakan oleh kelas T9 yang bekerja sama dengan HMPS MPI STAIK Agam Pekalongan. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, sebelum kita dengarkan bersama-sama pemaparan materi dari pemateri hebat kita pada pagi hari ini, akan kami bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Oke, akan kami bacakan kurikulum vitae beliau. Nama MPD, tempat tanggal lahir Pekalongan 30 September 1987, instansi STAI Ki Ageng Pekalongan sebagai dosen dan sekretaris P3M, golongan asisten ahli atau penata muda tingkat 1 atau 3B, alamat rumah Wonopringgo Pekalongan, nomor HP 0856 40 40 6800, email nellymurodah@yahoo.co.id, hobi traveling, menulis, membaca, riwayat pendidikan S1 STAIN Pekalongan tahun 2010, S2 IAIN Pekalongan tahun 2018. Karya ilmiah beliau, pendidikan agama Islam di sekolah dasar, kajian atas peran sekolah sebagai agen sosialisasi. Kemudian yang kedua ada pengembangan kurikulum, kajian atas pemahaman dan kesiapan guru madrasah dalam melaksanakan kurikulum 2013. Dan yang ketiga, kurikulum 2013 di madrasah, kajian pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh dalam perspektif orang tua dan guru di madrasah ibtidaiyah. Nah, perlu diketahui juga bahwa jurnal beliau ini juga diterbitkan di website http://wahanaislamika.ac.id. Baik, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita sama-sama dengarkan, kemudian kita belajar bersama materi seminar metodologi penelitian kualitatif. Kepada yang terhormat Ibu Nelly Murodah MPD, waktu dan tempat kami silakan. Mas, ini stikernya sudah aktif? Langsung berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedengeran nggak suara? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya ya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini meskipun dengan suasana yang
hujan, kita dapat melaksanakan kegiatan seminar online yang insya Allah semoga kedepannya lancar ya. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, Allahumma amin. Yang kami hormati Bapak Ketua STAI Ki Ageng Pekalongan Bapak Arif Dwi Iskandar MHum, yang kami hormati segenap jajaran pimpinan STAI Ki Ageng Pekalongan, dan juga yang saya hormati dan saya cintai teman-teman mahasiswa semua, terutama mahasiswa kelas T9, T10 dan peserta seminar online pada pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan atau kegiatan kali ini kita akan membahas belajar bersama tentang metodologi penelitian kualitatif. Nah, teman-teman kemarin selama satu semester sudah belajar tentang metodologi penelitian kualitatif. Teman-teman juga di situ sudah belajar menyusun latar belakang masalah, mencari masalah yang patut atau layak dan menarik untuk diteliti, menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, sampai belajar menganalisis dengan metode kualitatif. Nah, di sini dalam kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tentang metodologi penelitian kualitatif yang nantinya diharapkan dari sini mahasiswa atau teman-teman semuanya bisa lebih baik lagi dalam menyusun penelitian, yang mana mahasiswa di Stikap terutama yang sudah semester atas ya, sudah mau menyiapkan proposal untuk nantinya diajukan ke prodi dan akan berlanjut ke skripsi. Nah, di sini saya akan belajar tentang metodologi penelitian kualitatif. Nah, ini mengapa orang melakukan penelitian? Kira-kira mengapa orang melakukan penelitian? Apakah hanya karena mengapa orang melakukan penelitian? Apa sebabnya seseorang itu melakukan penelitian? Sudah muncul belum di layar? Oh, belum muncul ya. Belum. Pemeriksaan kan biasanya ini upload. Sebentar ya, ini biar materinya bisa muncul di layar. Tadi sudah dicoba muncul, Bu. Sudah dicoba muncul. Muncul. Oh ya. Ini yang pertama ya. Mengapa orang melakukan penelitian? Mungkin kalau mahasiswa melakukan penelitian sebagai syarat ya untuk bisa lulus, untuk bisa wisuda harus melakukan
penelitian atau menyusun tugas akhir ataupun skripsi. Tapi tidak hanya itu ternyata. Mengapa orang melakukan penelitian? Nah, minimal ada 4 sebab yang melatar belakangi seseorang itu melakukan penelitian. Nah, yang pertama, karena pengetahuan dan kemampuan pemahaman dan kemampuan manusia itu sangat terbatas. Nah, oleh sebab itu manusia melakukan penelitian apa yang tidak dipahami, apa yang menurut mereka kurang jelas, dan apa yang menimbulkan keraguan pada dirinya itu menimbulkan atau mendorong seseorang melakukan penelitian. Jadi karena pengetahuan dan kemampuan manusia itu terbatas. Jadi untuk mengetahui hal-hal yang lebih lanjut seseorang melakukan penelitian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia memiliki dorongan untuk mengetahui, atau istilah bahasa kerennya sekarang manusia-manusia zaman sekarang itu kepo gitu ya. Jadi manusia memiliki dorongan untuk mengetahui. Manusia juga selalu bertanya, apa itu? Bagaimana itu? Mengapa begitu? Dan sebagainya. Nah, jadi bagi kebanyakan orang, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu kadang sepintas dan hanya sederhana, belum memberikan kepuasan. Apalagi bagi seorang peneliti, seorang ilmuwan yang membutuhkan jawaban secara mendalam ya. Kemudian yang ketiga itu manusia di dalam hidupnya selalu dihadapkan pada masalah. Ini masalahnya bukan masalah pribadi saja ya. Jadi manusia di dalam hidupnya selalu dihadapkan kepada masalah, tantangan, kadang ancaman, kesulitan baik di dalam dirinya maupun di dalam keluarganya ataupun di masyarakat sekitar. Apalagi masyarakat sekitar sekarang ya, juga bisa jadi di lingkungan kerjanya. Jadi masalah, tantangan, kesulitan tersebut membutuhkan penjelasan, pemecahan dan juga penyelesaian. Nah, oleh sebab itu manusia melakukan penelitian. Nah, yang keempat, manusia merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai. Memang itu menjadi salah satu sifat manusia, bahwa manusia itu walaupun sudah memiliki tapi merasa tidak puas dengan apa yang telah dicapai, dikuasai dan dimilikinya. Ia selalu ingin yang lebih baik, lebih sempurna misalnya, lebih memberikan kemudahan dan ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, empat hal yang tadi saya sebutkan di atas itu salah satu yang melatar belakangi seseorang melakukan penelitian. Nah, sekarang masuk ke pengertian penelitian. Apa sih penelitian itu? Nah, secara umum penelitian itu diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Itu pengertian penelitian secara umum. Nah, pada dasarnya penelitian itu metodenya dibagi menjadi 2. Yang pertama metode kuantitatif, yang kedua metode kualitatif. Jadi ini pengertian penelitian secara umum. Namun di sini kita akan berbicara lebih spesifik tentang penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif sendiri adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan, biasanya mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun secara kelompok. Jadi dalam penelitian kualitatif itu biasanya kita mau mendeskripsikan, kemudian menganalisis, mengeksplor, bisa jadi terus juga menggambarkan hal-hal yang terjadi di lingkungan sosial ataupun hal-hal apa yang terjadi di masyarakat yang ingin kita teliti. Nah, ini ya,
Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multistrategi. Jadi ada banyak strategi ya, strategi-strategi yang bersifat interaktif, biasanya interaktif seperti observasi langsung, kemudian observasi partisipatif, wawancara mendalam, studi dokumen atau teknik-teknik pelengkap seperti foto, rekaman, dan lain-lain. Nah, jadi dalam penelitian kualitatif itu strateginya kita bisa pertama terjun langsung ke lapangan atau observasi secara langsung. Kemudian setelah itu kita melakukan wawancara mendalam baik secara kelompok maupun secara individu. Kita langsung bisa wawancara secara pribadi, siapa yang akan menjadi atau siapa yang kita pilih sebagai responden. Kemudian kita juga menganalisis dokumen-dokumen yang ada, misalnya di lembaga ataupun di madrasah ataupun di sekolah. Kita menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian yang kita lakukan. Kemudian teknik pelengkapnya kita biasanya untuk dokumentasinya juga pelengkapnya kita foto ya, foto sebagai bukti pelengkap, atau saat wawancara kita rekam, ataupun kita bisa menulis secara manual. Kemudian selanjutnya adalah tentang karakteristik. Bagaimana karakteristik penelitian kualitatif? Nah, ini karakteristiknya ya. 1. Kajian naturalistik. Kajian naturalistik ini melihat situasi nyata yang berubah secara alamiah, terbuka, tidak ada rekayasa. Jadi apa yang kita teliti itu ya benar-benar nyata, alami, terbuka, dan tidak ada rekayasa. Yang kedua, analisis induktif. Analisis induktif ini mengungkap data khusus detail untuk menemukan Jadi analisis induktif itu mengungkap data khusus dan secara detail. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita ungkap semuanya permasalahannya. Permasalahannya kita catat semuanya, kita ungkap nanti pada laporan penelitian. Jadi kita ungkap juga secara detail apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang sedang kita teliti. Kemudian yang ketiga, holistik ya, totalitas fenomena dipahami secara menyeluruh, dipahami sebagai suatu sistem yang kompleks, keterkaitannya menyeluruh, jadi ya menyeluruh gitu. Yang keempat, data kualitatif, deskripsi rinci dan dalam. Jadi ketika kita mendeskripsikannya itu secara rinci dan mendalam, bahkan sampai akar-akarnya gitu. Persepsi pandangan orang juga, persepsi atau pandangan orang bagaimana, kemudian pengalaman yang dialami seseorang kita ungkap di situ. Yang kelima, dinamis, perubahan terjadi terus, lihat proses desain fleksibel. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian dengan metode kualitatif, terkadang masalah yang dibawa oleh peneliti itu masih remang-remang. Dan ketika sudah terjun ke lapangan, baru kita mengetahui, oh ternyata masalahnya seperti ini. Masalahnya selebar ini. Tapi nanti tetap kita batasi, fokus pada masalah yang akan kita teliti saja. Nah, tujuan dari penelitian kualitatif. Apa sih tujuan dari penelitian kualitatif ini? Setidaknya ada 2 tujuan utama penelitian kualitatif. Yang pertama adalah menggambarkan dan mengungkap. Jadi kita itu menggambarkan dan mengungkap apa masalahnya. Masalah yang kita teliti nanti kita susun dalam laporan penelitian. Kemudian yang kedua, menggambarkan dan menjelaskan. Jadi ya dijelaskan masalahnya, permasalahannya apa, kemudian temuan-temuan yang kita
temukan selama di lapangan itu apa, selama kita observasi, wawancara dengan responden, itu harus dijelaskan semuanya. Nah, ini kegunaan penelitian kualitatif. Yang pertama bagi pengembangan teori. Misalnya kita sudah mengetahui teori, saya ambil contoh penelitian ataupun yang kita alami sekarang di lembaga pendidikan adalah pembelajaran jarak jauh ya. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh misalnya ada sebuah teori dari seorang pakar atau ahli. Nah, kemudian kita mau melakukan penelitian tentang pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ nanti kita bisa mengembangkan teori yang sudah ditemukan oleh pakar tersebut dan kita bisa menemukan teori sendiri. Nah, itu ya. Yang kedua, sumbangan bagi penyempurnaan praktek. Kemudian nomor 3, sumbangan bagi penentuan kebijakan. Nah, kebijakan pembelajaran jarak jauh seperti contoh yang tadi saya sebutkan, kebijakannya bagaimana? Nanti di lapangan kita temukan kendala-kendalanya, misalnya ada faktor pendukung, faktor penghambat, kesulitan-kesulitan. Nah, itu nanti bisa kita ungkap sehingga nanti bisa dievaluasi dan kebijakan yang harusnya diambil seperti apa itu bisa kita sumbangkan dalam pemikiran-pemikiran atau temuan-temuan yang kita temukan di lapangan itu bisa menjadi sumbangan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Nah, yang keempat adalah sumbangan bagi klarifikasi isu-isu atau tindakan ya. Sumbangan bagi klarifikasi isu-isu. Kemudian selanjutnya adalah etika penelitian. Nah, bahwa ketika kita melakukan penelitian ternyata ada etikanya. Kita tidak serta-merta kemudian langsung mau meneliti ini kayak gitu. Tapi kita harus memiliki etikanya ya, sehingga nanti tidak ada kesalahan ataupun yang kita buat ataupun kesalahan yang sampai fatal ya. Etika penelitian kualitatif membutuhkan kehati-hatian. Nah, justru malah kehati-hatian itu ada di ketika kita melakukan penelitian kualitatif, baik berkenaan dengan fokus penelitian, pengumpulan data yang bersifat tatap muka, ataupun hubungan timbal balik dengan partisipan. Nah, ketika kita melakukan penelitian, baiknya kita permisi dulu, nyuwun sewu kepada pimpinan ataupun ketua lembaga. Nah, kita biasanya datang ke lembaga. Misalnya kita mau meneliti tentang sekolah ya, ataupun madrasah. Madrasah misalnya ya, kita datang ke sebuah madrasah, kita permisi menemui kepala sekolahnya, kita mengajukan surat permohonan penelitian, kemudian kita juga melampirkan proposal. Nah, ketika kita mengajukan permohonan penelitian, ya kita harus baik-baik menemui kepala sekolahnya. Kemudian nanti kita membicarakan bagaimana minta izin jika kita ingin melakukan penelitian di situ kayak gitu. Kalau misalnya sudah dipersilahkan ya alhamdulillah. Tapi biasanya walaupun kita melakukan penelitian harus memiliki plan A, plan B. Walaupun itu terkait lokasi, karena bisa jadi lokasi A yang akan kita datangi itu menolak kita. Jadi kita masih punya plan B. Nah, ketika kepala sekolah sudah mengizinkan, kita biasanya besok harinya datang untuk melakukan penelitian. Di situ kita mau observasi. Kalau dalam penelitian kualitatif, kita observasi, kita melihat-lihat keadaan sekitar. Tentu kita harus dengan sopan. Kemudian berkenalan dengan
responden atau misalnya guru. Kalau respondennya guru, kita berkenalan dengan guru. Baiknya ya jangan langsung wawancara di hari itu juga, tapi kita berkenalan dulu, melakukan pendekatan sehingga kita akrab dengan responden. Kalau sudah akrab nanti enak. Dan hari selanjutnya kita bisa melakukan wawancara dengan responden. Nah, dalam wawancara kita juga jangan sampai menyakiti perasaannya atau ya memang harus ada kehati-hatian dengan responden. Nah, ini standar kelayakan ya, standar kelayakan. Jadi, desain penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa kriteria untuk dinilai layak sebagai desain yang baik. Yang pertama, apakah studi hanya difokuskan pada satu fenomena? Jadi, apakah studi hanya difokuskan pada satu fenomena? Misalnya, yaitu tadi kita hanya fokus pada kebijakan pembelajaran jarak jauh. Dan apakah fokus masalah telah dirumuskan dengan jelas dan terbatas? Jadi ketika kita tahu bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh ini menimbulkan kontroversi, tentu di masyarakat ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang berpandangan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh ini kurang efektif, bahkan tidak efektif untuk dilakukan. Nah, ini kita harus fokus masalahnya itu apa? Fokus masalah yang akan kita teliti itu apa? Kemudian masalah yang kita fokuskan itu nanti dirumuskan dalam rumusan masalah. Jadi ketika kita nanti mau melakukan penelitian tidak melebar kemana-mana, fokusnya apa? Misalnya kebijakan pembelajaran jarak jauh dalam perspektif orang tua, siswa, kemudian guru. Jadi kita nantinya jelas mau meneliti tentang persepsi orang tuanya bagaimana, persepsi siswanya bagaimana, dan persepsi gurunya bagaimana terhadap kebijakan ini. Yang ketiga, apakah teknik penentuan sampel untuk mengidentifikasi kasus yang kaya informasi telah dirumuskan? Nah, jadi kita tahu kita nanti sampelnya mau mengambil berapa. Kalau dalam penelitian kuantitatif ya ini ya, itu kan sampelnya jelas. Kita mau ngambil berapa persen. Misalnya dari 100 orang, kita ngambilnya berapa persen. Nah, dalam penelitian kualitatif kita harus menentukan sampelnya juga. Misalnya kita mau meneliti gurunya berapa. Di Madrasah MI misalnya, kita mau meneliti dari guru kelas 1 sampai kelas 6. Jadi ada 6. Kemudian orang tua murid kelas 1 sampai kelas 6 misalnya 6. Kemudian siswa kelas 1 sampai 6 misalnya 6. Jadi 6 kali 3 itu bisa kita jadikan sampel penelitian. Jadi kita harus tahu nih sampelnya nanti kira-kira yang akan saya ambil berapa untuk meneliti tersebut. Nah, ini juga yang keempat, apakah ukuran sampel minimal telah ditentukan? Minimalnya berapa? Sebenarnya dalam penelitian kualitatif itu kita mau meneliti satu orang itu bisa. Misalnya kalau dalam penelitian lain ya, kita meneliti tentang pemikiran siapa. Misalnya pemikiran siapa tentang apa kayak gitu, itu satu orang itu bisa. Tapi kalau dalam penelitian lapangan ya baiknya lebih dari itu. Kemudian yang kelima, apakah strategi pengumpulan data yang bervariasi telah dirumuskan? Strategi pengumpulan datanya apa? Kita mau pakai strategi apa ya? Misalnya itu tadi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, ini peranan peneliti. Saya lanjutkan ke peranan peneliti. Yang pertama, peranan peneliti yang cocok dalam penelitian kualitatif. Peranan peneliti yang cocok dalam penelitian kualitatif yang pertama adalah pengamat partisipatif. Nah, jadi di sini pengamat partisipatif itu pengamat berada di dalam kegiatan yang dilakukan kelompok. Jadi ketika kalian atau saya melakukan penelitian di suatu lembaga,
mengamati kegiatan mereka, dan saya juga menciptakan peranannya sendiri. Jadi pengamat partisipatif itu pengamat berada di dalam kegiatan yang dilakukan kelompok. Dia menciptakan peranan-peranannya sendiri tanpa lebur dalam kepentingan kegiatan kelompok yang diamati. Yang kedua, pewawancara mendalam. Jadi peneliti menjalin hubungan dengan partisipan dan mengadakan wawancara mendalam berkenaan dengan kegiatan yang datanya dikumpulkan. Jadi strateginya itu tadi, kita melakukan pendekatan kepada partisipan ya. Setelah kita melakukan pendekatan, nanti ketika kita wawancara secara mendalam itu enak. Jadi jadi wawancaranya kita seperti ngobrol biasa aja dengan responden. Yang ketiga, peneliti partisipatif. Jadi peneliti melakukan dua fungsi, meneliti dan ikut serta dalam kegiatan yang diteliti. Ini contohnya, dulu saya pernah melakukan penelitian di RSBI. Kalau dulu ada RSBI ya istilahnya, RSBI SDN Klego itu saya melakukan penelitian tentang peranan agen sosialisasi. Nah, di situ selain saya melakukan penelitian peranan agen sosialisasi terhadap guru PAI ya, saya juga melakukan ikut serta mengajar di dalam kelas tersebut. Jadi memang peneliti partisipatif itu memiliki dua fungsi, yang satu meneliti dan melakukan kegiatan tersebut. Jadi meneliti sambil mengajar. Ini memang lebih sulit dan dibutuhkan waktu. Dulu saya selama 1 semester ya, jadi selama 6 bulan meneliti dan ikut mengajar di kelas tersebut. Nah, pada waktu itu sebenarnya saya tidak ada niatan untuk ikut mengajar, tapi kepala sekolahnya itu memberikan kesempatan kepada saya untuk tidak hanya meneliti saja, tapi ikut merasakan mengajar di RSBI. Jadi ada tantangannya tersendiri. Nah, ini selanjutnya adalah terkait dengan pertanyaan interview. Isi pertanyaan interview berbeda-beda sesuai dengan masalah. Jadi, kalian meneliti tentang apa? Misal tentang pembelajaran jarak jauh. Masalahnya tentang pembelajaran jarak jauh. Ya, pertanyaannya seputar itu, jangan sampai melenceng. Jadi isi pertanyaan interview memang berbeda-beda sesuai dengan masalah, disesuaikan dengan masalah yang kalian teliti, tujuan kerangka teori yang digunakan, dan pemilihan partisipan. Minimal bisa dibedakan menjadi 6 pertanyaan. Ini yang pertama, pertanyaan tentang pengalaman. Pertanyaan tentang pengalaman. Yang kedua, pertanyaan tentang pendapat. Yang ketiga, pertanyaan tentang perasaan. Kalau pengalaman ya tentang pengalamannya, pengalaman responden, bagaimana kegiatannya, bagaimana kegiatan pembelajaran jarak jauhnya, bagaimana. Kemudian yang nomor 2 tentang pendapat. Pendapatnya seperti apa tentang kebijakan pembelajaran jarak jauh ini? Kan ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang terpaksa setuju, mau tidak mau harus mengikuti peraturan pemerintah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan tentang perasaan. Perasaannya bagaimana saat menjalani atau menerapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ada yang senang, ada yang merasa tidak senang. Kemudian nomor 4, pertanyaan pengetahuan. Mengungkap informasi faktual tentang pengalaman, kegiatan, dan peristiwa. Nah, ini pengetahuan ya, pengetahuan seputar dengan masalah yang sedang diteliti. Kemudian yang nomor 5, pertanyaan penginderaan. Mengungkap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dilakukan. Kan terkadang dalam penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh itu kita mendengar keluhan-keluhan dari orang tua murid. Misalnya keluhan tentang anaknya malas kalau diminta belajar. Kemudian keluhan tentang kuotanya cepat habis, atau sinyalnya jelek saat ikut pembelajaran daring.
ataupun apa yang dirasakan oleh responden, kita ungkap semuanya di pertanyaan wawancara ini. Kemudian yang keenam, pertanyaan tentang latar belakang. Latar belakang responden itu usianya apa, pekerjaannya apa, pendidikannya apa, tempat bekerjanya misalnya di mana. Kemudian yang selanjutnya tentang langkah-langkah pengumpulan dan analisis data. Ini yang terakhir ya. Langkah-langkah pengumpulan dan analisis data. Dalam pengumpulan data-data itu yang pertama kita merencanakan dulu. Harus ada perencanaan. Walaupun dalam penelitian kualitatif, masalah yang kita bawa itu kadang masih samar-samar. Dan setelah kita terjun ke lapangan, oh ternyata kita mendapatkan masalah yang berbeda. Makanya dalam penelitian kualitatif itu setelah kita terjun ke lapangan, masalah bisa jadi berubah. Pertanyaan wawancara pun nanti seiring dengan kita datang ke lokasi, itu kita jadi menemukan, oh nanti kita akan wawancaranya seperti ini. Berbeda dengan penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif, masalah yang kita bawa itu sudah jelas dan kita sudah membuat instrumen berupa angket. Nanti angketnya hanya kita akan menyebar angket saja. Tapi dalam penelitian kualitatif berbeda. Bisa jadi kita menemukan masalah baru. Nah, yang pertama perencanaan ya, kita harus merencanakan dulu. Kemudian yang kedua, memulai pengumpulan data dengan kita datang ke lokasi, interview, observasi. Kemudian pengumpulan data dasar. Yang keempat, pengumpulan data penutup. Yang kelima, melengkapi. Nah, dalam kita mengumpulkan data itu biasanya kita sudah merasa cukup. Kita mengumpulkan data sudah merasa cukup, lalu kita datanya kita susun, tapi ketika kita menyusun data ternyata kok datanya masih merasa kurang. Dari jawaban-jawaban responden itu kita merasanya kurang. Lah, nanti kita bisa datang lagi ke lokasi atau ke madrasah tersebut. Nah, ini sedangkan teknik analisis data. Dalam analisis data penelitian kualitatif itu yang peneliti lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Nah, ini saat data berlangsung, kemudian setelah selesai pengumpulan data. Setelah selesai pengumpulan data itu kita melakukan analisis. Dan jika datanya dirasa masih kurang, ya kita kembali lagi ke madrasah atau lembaga tersebut. Kemudian pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang dirasa masih kurang, ya kita nanti datang lagi, mewawancarai lagi. Nah, ini dalam penelitian kualitatif itu kita biasanya menggunakan ini ya. Menggunakan ini, Miles and Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sampai datanya jenuh. Sampai terkadang kita merasa malu sendiri kok datang terus ke lembaga itu kayak gitu. Terus sampai kita merasa kok nggak selesai-selesai ya kayak gitu. Tapi memang penelitian kualitatif itu seperti itu, harus membutuhkan kesabaran. Dan aktivitas dalam analisis data ini biasanya meliputi data reduction, kita mereduksi data display, dan verifikasi, kita menverifikasi data. Nah, ini contohnya tadi yang sudah saya jelaskan, misalnya kita mengambil penelitian dengan judul penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh dalam perspektif orang tua, siswa, dan guru di Madrasah Ibtidaiyah. Ini saya sudah melakukan penelitian ini di tahun 2020. Kemudian jika kita mengambil judul ini, fokus kita harus fokuskan dengan rumusan masalah ini. Misalnya kita mau meneliti bagaimana persepsi orang tua terhadap penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh di Madrasah Ibtidaiyah. Itu yang pertama, kita meneliti tentang persepsi orang tuanya bagaimana. Kemudian yang kedua, kita meneliti tentang persepsi siswanya. Ini ya, persepsi siswanya.
Kemudian yang ketiga kita meneliti tentang persepsi gurunya. Jadi rumusan masalah itu sebenarnya berapapun bisa, minimal 2 ya, minimal 2. Berapapun bisa 4, bisa 3, biasanya rata-rata sih 3 ya, 3 bisa, tergantung dari masalah yang kita angkat dan dilihat juga dari judul. Saya pernah melakukan penelitian dengan rumusan masalah itu ada 9. Jadi ya kita fokuskan pada itu rumusan masalahnya. Nah, demikian sampai di sini. Terima kasih. Semoga apa yang sedikit apa yang menjadi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Nanti di semester selanjutnya ya, kalian akan bertemu dengan mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, kalau semester kemarin sudah bertemu dengan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif, nanti semester depan ada metodologi penelitian pendidikan, di mana di situ nanti ada penelitian dengan 2 metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi penyampaian materinya sangat luar biasa dari pematerinya. Silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya ataupun menyampaikan tanggapannya bisa langsung ditulis di kolom chat. Kami buka sesi pertama untuk 3 penanya. Silakan. Nia mana Mbak Nia? Oke, sambil menunggu teman-teman untuk menyampaikan pertanyaannya, saya mau bertanya nih Bu. Oh iya, monggo. Kaitan Moderatornya yang kaitan dengan metodologi penelitian kualitatif ini tadi kan disampaikan bahwa ketika kita melakukan penelitian kita harus fokus pada salah satu masalah. Tetapi kalau semisal di lapangan kita menemukan masalah-masalah baru yang berkaitan dengan penelitian, kemudian berkaitan dengan tema penelitian kita, kemudian mengakibatkan penelitian kita itu seakan-akan pembahasannya banyak, itu bagaimana Bu? Apakah tidak usah diambil atau kita masukkan ke dalam penelitian kita? Ya, terima kasih. Baik, langsung saja saya jawab ya. Ya. Ketika kita melakukan sebuah penelitian dalam penelitian kualitatif, kita sudah memiliki rancangan tentunya ya. Sebelum kita terjun ke lokasi atau lokasi yang akan kita jadikan penelitian, kita sudah punya angan-angan, kita sudah punya bayangan, kita sudah punya masalah yang akan kita angkat dan akan kita teliti. Tapi ketika kita ke lapangan, ternyata kita menemukan masalah baru lagi. Nah, kita menemukan masalah baru lagi. Kalau misalnya masalahnya masih
sejalur dengan apa yang kita teliti ya tidak apa-apa. Tapi kalau masalahnya sudah berbeda atau melenceng, ya itu terserah dari penelitinya. Apakah kita akan ganti lagi atau kita masih akan tetap meneliti dengan masalah yang awal. Gitu. Kalau misalnya masih setema ataupun masih dalam satu masalah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya masalahnya sudah berbeda, nah itu bisa dipilih kayak gitu. Seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau lebih baiknya kita fokus terhadap satu tema gitu ya Bu? Fokus terhadap bukan satu tema ya, fokus terhadap masalah awal. Fokus terhadap masalah, maaf. Fokus terhadap masalah. Okay. Jadi nanti kita mau fokus pada masalah awal yang kita bawa, atau bisa jadi kita ganti kalau istilahnya mahasiswa itu ganti judul ya. Padahal sih ganti permasalahan, ada permasalahan baru yang layak ataupun yang lebih menarik kita teliti. Itu kita bisa mengganti masalah tersebut. Oke, nah kemudian Ibu, untuk mengantisipasi kan biasanya kalau kita memilih suatu judul masalah, kemudian di tengah penelitian itu tidak menemukan data yang kita inginkan, itu kan biasanya pengen ganti judul. Nah itu supaya mengantisipasi hal tersebut, gimana Bu dalam pemilihan judul penelitian itu sendiri? Iya, baik. Saya sendiri pernah mengalami itu. Ketika saya menjadi mahasiswa S1 ya, saya menjadi mahasiswa S1, kemudian prosedur-prosedur atau langkah-langkah sudah saya tempuh dari pertama pengajuan judul, kemudian pengajuan proposal, bahkan sudah saya seminarkan proposalnya. Di hadapan penguji, sudah di ACC. Terus ketika saya memperoleh pembimbing dan mendatangi pembimbing tersebut, ternyata bagi pembimbing saya itu masalahnya itu tidak menarik gitu. Pembimbing saya masalahnya tidak menarik, dan beliau menyarankan saya untuk ganti meneliti tentang hal yang berbeda yang lebih menarik lagi dari itu. Jadi ya mau tidak mau memang harus mengikuti. Kalau kita sebagai mahasiswa harus mengikuti dari arahan pembimbing kita. Itu tadi pertanyaannya terkait tentang itu atau bagaimana? Iya Bu, terkait dengan tips dalam pemilihan judul supaya kita itu biar matang gitu dalam penelitian itu, biar nggak ganti-ganti judul. Oh gitu. Kalau judul itu ganti-ganti judul sebenarnya tidak masalah kalau ganti-ganti judul. Nah, yang jadi masalah itu kan bagi mahasiswa biasanya berbeda fokus penelitian. Ketika yang pertama kita sudah mau fokus pada manajemen peserta didik kayak gitu. Kita misalnya mengambil manajemen peserta didik, tapi ternyata di manajemen peserta didik itu dianggapnya kurang menarik lah untuk diteliti misalnya gitu. Nah, ketika kita sudah melakukan penelitian setengah jalan, ternyata nanti ada perubahan, tidak meneliti manajemen peserta didik lagi, tapi lebih ke berubah ke manajemen kurikulum, karena manajemen kurikulum ternyata ada suatu masalah dan masalah itu layak dan patut serta lebih menarik untuk diteliti. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Nah, tipsnya sih kalau menurut saya, kalau ganti-ganti judul itu ya tidak apa-apa. Kalau misalnya selama judul itu masih satu tema. Misalnya kita yang pertama kita meneliti tentang jarak jauh, misalnya pembelajaran jarak jauh. Itu kan kita bisa mengambil judul penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh dalam perspektif orang tua, guru, atau dalam perspektif orang tua, siswa dan guru di madrasah. Itu yang pertama satu. Yang kedua, bisa jadi kita analisis kebijakan pembelajaran jarak jauh
kajian atas persepsi orang tua dan guru, misal gitu. Nah, itu kan masih dalam satu tema ya, judul tapi masih dalam satu tema. Hanya saja kata-katanya yang berubah. Nah, itu bisa seperti itu. Kalau itu masih satu tema tapi hanya saja kata-katanya yang diubah. Namun bisa jadi kita ganti-ganti judul dengan tema-tema yang berbeda. Nah, sebelum tipsnya kalau menurut saya sebelum kita benar-benar mengajukan judul, kita harus pikirkan dulu matang-matang. Kita mau mengangkat tentang permasalahan apa? Kita mau mengangkat tentang permasalahan apa? Biasanya kan kita konsultasi ya, kalau di STICAP sendiri konsultasi dengan dosen pembimbing ya. Konsultasi dengan dosen pembimbing, kita mau meneliti tentang apa, seperti itu. Tema-tema yang masih hangat yang terjadi di masyarakat tentang apa. Nah, itu harus ada komunikasi dulu dengan pembimbing. Atau bisa jadi kalian sering ngobrol dengan dosen-dosen. Nanti kan menemukan permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat atau bisa diteliti. Nah, dengan banyak membaca itu nanti menemukan permasalahan, juga nanti keluar banyak ide-ide judul yang bisa kita angkat. Di antara tipsnya itu. Oke, terima kasih. Ya. Yang lain monggo kalau ada pertanyaan. Silakan yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya terkait dengan penerbitan. Misalkan kita sudah punya jurnal, kemudian mau menerbitkan atau di website, itu gimana, Bu? Oh iya, terkait dengan jurnal ya. Setiap perguruan tinggi itu memiliki jurnal masing-masing ya, Kalau misalnya punya tulisan yang ingin diterbitkan di jurnal, ya kalian silahkan saja bisa. Kalau sekarang itu pakainya OJS, sistemnya OJS, kalian bisa mengirim melalui website yang ada di laman masing-masing kampus. Nanti kalau misalnya tulisan kalian layak, nanti bisa terbit gitu. Tapi biasanya kalau jurnal sekarang kan beda-beda ya, ada yang ISSN, ISSN saja itu termasuknya yang belum terakreditasi. Kemudian ada yang terakreditasi dari Sinta 5 sampai Sinta 2, Sinta 5, 4, 3, 2, 1, ataupun yang sudah Scopus atau standar internasional. Nanti kalian bisa mengirim tulisan atau artikel yang kalian punya di situ. Tapi biasanya nanti ada standar-standarnya. Misalnya kemarin saya ini sedang berusaha untuk bisa tembus di jurnal Sinta 2, mudah-mudahan. Tapi ternyata di situ ada salah satu instansi atau perguruan tinggi yang menerapkan kebijakan bahwa jika ingin tulisannya atau artikelnya publish di Sinta 2 itu harus berkolaborasi dengan dosen yang sudah doktor, misalnya seperti itu. Kemudian ada lagi kebijakannya harus berbahasa Inggris. Nah, kita ikuti aja aturan-aturan main dari sebuah perguruan tinggi tersebut. Kalau misalnya kita benar-benar mau artikel tersebut publish di jurnal, yang kan jurnal itu memang ada kelas-kelasnya tersendiri. Kemarin terakhir itu saya publikasi di jurnal Sinta 5, masih Sinta 5. Di perguruan tinggi masih satu Kopertais, tapi perguruan tinggi swasta juga. Nah, kemarin saya juga bulan Desember sudah mengirim jurnal di STICAP, cuman memang masih proses editing. Kalau di STICAP jurnalnya belum OJS dan masih manual, masih cetak biasa, tapi sudah ber-ISSN. Itu ya, jadi ya kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin kirim jurnal, ya monggo aja silakan. Kalau memang ikuti aturan dari jurnal tersebut. Kalau misalnya harus pakai aplikasi OJS, ya kirim ke OJS. Ada juga yang masih pakai email, ya kirim ke email. Ya Bu, terima kasih. T10 itu kemarin melakukan penelitian, hebat-hebat mereka. Di madrasah
MTS, ada yang MTS, SMP, kemudian ada yang MA, ada yang SMA. Walaupun masih semester bawah tapi sudah timbul bakat-bakat peneliti. Mentalnya itu memang harus diasah sedini mungkin. Jadi nanti ketika mahasiswa kalau sudah terbiasa melakukan penelitian, jadi nanti kalau menyusun skripsi itu tidak gagap lagi. Mereka sudah menjadi mahasiswa yang ahli dalam bidang penelitian, jadi sudah sering melakukan penelitian. Berbeda dengan mahasiswa yang tidak pernah melakukan penelitian. Jadi nanti ketika skripsi akan kebingungan. Biasanya seperti itu. Kalau sudah terbiasa, maka skripsi akan mudah. 3 bulan jadi. Silakan teman-teman tes 10 ataupun tes 9 bisa mengajukan pertanyaannya ya. Saya kan sama teman-teman itu masih ada dimintai bantuan untuk meneliti di sebuah sekolahan. Tapi dari sekolahnya sendiri itu akhir-akhir ini tidak merespon. Itu kira-kira gimana ya, Bu? Kalian diminta bantuan untuk meneliti. Iya. Tapi mengumpulkan data. Tapi lembaganya tidak merespon. Karena ya memang pas awal penelitian itu ya welcome sih, cuma akhir-akhir ini katanya dari salah satu respondennya itu memang dari sekolah masih banyak tugas karena kaitan dengan pembelajaran daring itu, tugas laporannya itu banyak sekali, jadi sampai sekarang belum direspon seperti itu sudah lama sekali. Ya memang seorang peneliti itu harus sabar ya. Kadang itu istilahnya itu malu sendiri kok datang lagi, menemui lagi, kemudian komunikasi lagi. Tapi ya mau bagaimana, memang peneliti ya seperti itu. Kalau misalnya dalam sebuah penelitian, angket yang kita menggunakan instrumennya itu angket kuantitatif. Kadang saya pernah melakukan penelitian kolaborasi bersama dengan dosen saya dulu. Itu instrumennya kita menggunakan angket, dan ketika angket itu dibawa pulang, kita tanya-tanya terus, itu kadang kita malu, dan respondennya itu jawabannya selalu maaf saya lupa, tidak dibawa angketnya kayak gitu. Tapi ya bagaimana lagi, kita memang harus seperti itu sebagai peneliti. Dan baiknya memang kalau misalnya kita melakukan penelitian baik kuantitatif ataupun kualitatif ya, alat ataupun instrumennya itu kalau misalnya angket ya harus kita tungguin. Mereka mengerjakan angketnya itu kalau bisa itu kita harus tungguin, jangan sampai angketnya itu dibawa pulang. Nanti kejadiannya seperti itu. Kalau sudah dibawa pulang nanti lupa membawa lagi ke sekolah ataupun nanti angketnya hilang. Nah, siasatnya salah satu tipsnya ya ketika responden mengerjakan angket kita harus tungguin. Ataupun ketika penelitian kualitatif ya kita mau mewawancara terasa susah kayak gitu karena seorang respondennya misalnya masih sibuk, tidak ada waktu. Nah, kita harus terus berkomunikasi kapan misalnya ada waktunya. Masa sih kalau kita bertanya terus atau berkomunikasi terus, mereka sibuk setiap hari, kan pasti ada waktu longgarnya. Nah, itu waktu longgar itu kapan? Nah, kita bisa meminta waktunya sebentar misalnya seperti itu. Nah, memang dalam penelitian itu ya ada saja sih kendalanya, misalnya dari respondennya ataupun dari apanya, itu terkadang kendala-kendala itu muncul, dan terkadang kendala tak terduga apa saja masalah-masalahnya itu. Oke, terima kasih. Yang terpenting sabar ya, Bu. Iya, peneliti memang harus sabar. Dan ya gimana ya, kadang memang malu kayak gitu datang ke situ terus. Tapi ya mau bagaimana lagi, memang kita butuh kayak gitu. Ya kita memang harus baik-baik, makanya ada etika penelitian yang tadi saya sebutkan itu ya. Oke, ini sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin teman-teman sudah paham semua, Bu. Oh ya, mudah-mudahan ya, walaupun sedikit materi yang saya berikan, tapi bisa untuk bekal kalian.
Di semester selanjutnya juga nanti untuk bekal kalian ketika menyusun skripsi ya. Oke. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk peserta teman-teman semua kelas T9 dan T10. Saya akhiri, mudah-mudahan bermanfaat kedepannya, memberikan kemanfaatan kalian semua sebagai mahasiswa saya bisa menjadi peneliti handal dan sukses di kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bu Nelly, materi yang sangat luar biasa, jelas dan juga sangat menyeluruh ya. Jadi pada intinya masalah-masalah yang ada di sekitar kita itu banyak sekali dan memerlukan suatu penelitian, karena nantinya dari hasil penelitian itu bisa menjadi suatu sumbangsih tersendiri baik dalam kebijakan maupun dalam hal praktek ataupun lainnya. Oke, kita cukupkan diskusi atau seminar pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi seminar online metodologi penelitian kualitatif yang telah kita laksanakan bersama-sama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri memberikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya dan bagi bangsa dan negara ini. Oke, sekian dulu. Saya mewakili rekan-rekan panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila selama pelaksanaan terdapat berbagai kekurangan. Akhir kalam, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia masih kuliah masih dia itu menghubungi saya di itu tema terakhir saya jadinya enggak presentasi nanti saya bingung kalau dihubungi Ekular minta kita berdua kan sudah 2 kali masnya semester kemarin. Nah,